الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang kami cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita mengetahui bersama bahwasanya yang namanya penjajah atau penjajahan itu bukan hanya saja dilakukan oleh makhluk yang namanya manusia. Makhluk manusia ketika menjajah itu pada hakikatnya merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dijajah. Katakanlah kita pernah dijajah oleh orang asing ratusan tahun, tapi mereka pun ternyata merasakan apa yang kita rasakan. Begitu juga sekarang ini, saudara-saudara kita tercinta, negeri para nabi dan rasul yang dulunya dikenal dengan Syam, yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara, di antaranya Palestina. Saudara-saudara kita sedang dijajah. Tapi realita yang kita lihat antara yang dijajah dengan yang menjajah merasakan sama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika yang dijajah itu merasakan perih, sakit, bahkan ada yang meninggal, yang menjajah pun sama. Mereka juga ada yang kesakitan, ada yang meninggal dan kehilangan keluarga. Namun bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman ketika dijajah sama-sama merasakan sakit, kita punya harapan yang mereka tidak punya harapan. Kenapa? Karena doa-doa orang non-muslim itu hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tujuan mereka itu murni dunia. Sedangkan kita karena berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya harapan yang pasti. Kita punya harapan yang nantinya Allah akan memberikan yang jauh lebih kekal dan lebih abadi. Walal akhirah khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu dari sisi manapun dilihat akan jauh lebih baik, lebih kekal dan lebih abadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Namun yang perlu kita waspadai dan perlu kita ketahui, di sana ada model-model dan macam-macam penjajah yang ternyata wujudnya bukan manusia. Bahkan penjajah-penjajah ini akan senantiasa eksis sampai hari kiamat
Bahkan ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah wafat, penjajah ini masih eksis di muka bumi. Ini yang lebih berbahaya daripada kolonialisme VOC Belanda maupun Jepang, atau sekarang ini Yahudi, ya, Israel ataupun yang semisalnya. Ketiga penjajah yang akan kami bahas adalah penjajah yang jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan. Yang pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Ketika iblis, Allah sudah mengetok palu bahwasanya akan menjadi makhluk terlaknat dan menjadi bara apinya neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ternyata iblis masih sempat-sempatnya meminta satu permintaan. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, okelah kalau memang saya terkutuk, terlaknat, kekal di neraka, tapi saya minta satu permintaan. Dan ternyata permintaannya itu dikabul, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menggoda semua manusia, yang muslimnya ataupun yang kafirnya, supaya mereka tersesat, supaya mereka terjerumus dan nanti akan bareng-bareng bersamaku kekal di neraka. Inilah, ya, visi utama iblis. Kenapa meminta satu permintaan yang ternyata itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata meskipun iblis itu adalah makhluk jahat dan makhluk terlaknat, beliau masih gentleman. Ya, peperangan melawan manusia, khususnya yang beriman, dia lakukan dengan cara gentleman, bukan dengan caranya orang-orang munafik. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Cara aku menggoda manusia, aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Akan aku goda, akan aku perdaya sampai dia mengikutiku. Tapi kalau tidak berhasil, saya akan datangi mereka, akan goda mereka dari arah belakang. Kalau tidak berhasil, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, saya akan goda mereka dari arah kanan. Gak berhasil juga, wa an syama'ilihim, aku akan goda mereka dari arah kiri. Inilah gentleman hebatnya iblis. Ya, memang dia jahat, mengakui kejahatannya, tapi dia memeranginya kita, ya, menggoda manusia itu fair. Yang ternyata dengan kejantanannya iblis ini, kita bisa mendapatkan solusi untuk menghindarinya. Iblis tidak mengatakan arah atas dan arah bawah. Dia mengatakan depan, belakang, kanan, dan kiri untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Tersisa dua arah, arah atas dan arah bawah. Kenapa iblis tidak mampu menggoda orang-orang yang ada di arah atas dan yang ada di arah bawah? Pertama, sebagaimana dikatakan para mufassirin, arah atas itu menunjukkan orang-orang yang senantiasa, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi segala urusan dan problematika kehidupannya. Dia tidak akan bergantung kepada manusia. Dia tidak akan meminta kepada manusia sebelum dia bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipikal orang ini adalah orang yang sami'na wa ata'na. Orang yang senantiasa ketika diperintah melakukan apa perintah Allah, dan ketika Allah melarang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang senantiasa menggantungkan kepada Allah, orang-orang yang senantiasa memohon, meminta, berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta, ya, dan memohon kepada manusia, ini adalah orang yang nanti akan selamat daripada godaan iblis. Kemudian arah bawah, yaitu orang yang senantiasa patuh dan tunduk atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ditengarai dengan sujud ketika kita sholat. Kita semuanya tahu, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan derajat kita, ketika kita sujud, muka kita, kepala kita rata dengan telapak kaki. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah, kebesaran Allah, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita menghamba. Dengan cara seperti ini kita akan diselamatkan daripada godaan iblis laknatullahi alaih. Kesimpulannya yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agama Islam semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas lillahi ta'ala, mutaba'ah karena mensuri, tauladani apa yang sudah dikerjakan dan dicontohkan baginda Rasulullah, dijamin keselamatannya daripada godaan iblis laknatullahi alaih. Ini adalah penjajah yang pertama yang tidak kalah bahayanya daripada Israel, VOC Belanda ataupun ya kolonialisme. Kemudian yang kedua, penjajah yang juga tidak kalah dahsyatnya, yang tidak kalah mengerikannya, yaitu hawa nafsu. Kita semuanya tahu peperangan terbesar yang pernah dipimpin, dimenangkan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat, yaitu Ma'rakatu Badrin Al-Kubra, peperangan Badar yang agung. Perang Badar dikatakan perang agung, itu bukan berarti jumlahnya, kuantitinya besar, bukan. Tapi secara spiritual, secara mental, secara psikis, perang Badar itu sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Dalam peperangan tersebut, Nabi SAW memanjatkan doa ya, yang diksinya itu mengancam Allah. Allahumma in tahlik hadhil isabatu min ahlil Islam lan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, jika kami Muhammad dan para sahabat semuanya akan binasa di Badar ini, niscaya setelah itu tidak akan lagi ada orang di bumi ini yang menyembahmu. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak sopan, tidak punya etika di dalam berdoa. Justru ini menunjukkan ketawakalan yang puncak, ketawakalan yang tinggi, sehingga beliau berdoa dengan nada yang sama-sama kita ketahui. Dan alhamdulillah peperangan Badar walhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, padahal jumlahnya 3 kali lebih sedikit, persiapannya itu hanya ala kadarnya. Sedangkan ya orang-orang musyrikun saat itu benar-benar punya niat untuk menghabisi ya sampai akar-akarnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Setelah peperangan Badar usai dan dimenangkan oleh Rasulullah serta para sahabat, tiba-tiba Rasulullah memberikan suatu pesan dan wasiat. Para sahabatku sekalian yang tercinta, sebentar lagi kita akan menghadapi peperangan yang jauh lebih berat, jauh lebih susah, ya, jauh lebih besar dibanding peperangan Badar. Tentu para sahabat balik bertanya, gerangan perangan apa lagi ya Rasulullah? Kira-kira perang apa lagi ya Rasulullah? Ya, yang lebih besar daripada peperangan Badar. Rasulullah menjawab, yaitu memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'a. Nafsu secara umum konotasinya adalah negatif. Konotasinya adalah buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu senantiasa mengajak orang kepada sesuatu yang buruk, senantiasa menjerumuskan orang kepada hal-hal yang sifatnya hina dan lain sebagainya, kecuali nafsu-nafsu, jiwa-jiwa, roh-roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah nafsu yang dirahmati Allah dan seperti apakah nafsu yang hina? Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syams, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah beruntung, baik itu nanti di dunia ataupun di akhirat, bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan hawa nafsunya. Artinya apa? Artinya dia senantiasa mengisi ya kesibukan lahir batinnya itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan makhluk jahat itu senantiasa bisa ditepis dan bisa dikalahkan dengan bisikan-bisikan malaikat. Maka dari itu, nafsu itu cuma antara dua. Kalau porsinya itu akan digunakan dengan ketaatan-ketaatan, maka porsi untuk kemaksiatan akan semakin kecil dan semakin hilang. Sebaliknya,
Kalau nafsu biasa digunakan untuk yang kemaksiatan, maka porsi ketaatannya akan semakin tipis. Maka dari itu orang tua kita sering bilang, orang yang menuruti hawa nafsu itu setannya gemuk, dan orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu setannya kurus. Ini hanya sekedar bahasa kiasan. Andai saja porsi nafsu itu, ya, porsi bisikan-bisikan kemaksiatan kita konfirmasi kita lakukan, maka kesempatan untuk berbuat kebaikan semakin kecil. Sebaliknya, ketika bisikan-bisikan malaikat berupa untuk mengamalkan amal soleh kita kerjakan, maka porsi untuk kemaksiatan itu semakin kecil. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung yang senantiasa, ya, mensucikan nafsunya, jiwanya dengan amal soleh, amal soleh. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan merugi, akan hina bagi orang-orang yang memenuhi hawa nafsunya itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'a. Berbicara masalah nafsu, Rasulullah, ya, bersabda dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat menurut pandangan Islam, menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan mereka yang senantiasa memenangkan dalam setiap, ya, champion ataupun pergulatan. Ternyata orang yang kuat menurut Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang mampu, ya, menundukkan hawa nafsunya. Setiap kali, ya, membisikkan kemaksiatan dan kejahatan mampu ditundukkan. Tapi ketika ada bisikan kebaikan langsung dilaksanakan segenap upaya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan yang IQ-nya sekian ratus, sekian ribu, ya. Tapi orang yang cerdas adalah man dana nafsah, yang mampu menundukkan hawa nafsunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dan menghindari keburukan-keburukan. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan suatu amalan yang orientasi tujuannya itu adalah akhirat, meskipun itu di pasar, meskipun di sekolah, meskipun di sawah, ladang, kebun, bahkan, ya, saudara-saudara kita yang ojol dan seterusnya, andai saja itu orientasi dan tujuannya itu akhirat, maka itulah ciri khas orang yang cerdas. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, yang dimaksud adalah lemah otaknya, ya. Wal ajiz, lemah hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha, yang senantiasa memperturuti hawa nafsu, keinginan buruknya, yang kemudian dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Wa tamanna 'alallahil amani, adapun untuk amal soleh hanya mengatakan jikalau umpama, andai saja, dan seterusnya. Nanti kalau saya, ya, sudah sejahtera ekonominya, saya akan beramal soleh. Nanti kalau saya sudah sembuh dari sakit, saya akan beramal soleh. Nanti kalau saya begini begitu, saya baru akan berbuat amal soleh. Namun ketika nyawa sudah meregang, ketika ajal sudah menjemput, kebaikan pun belum sempat dilakukan. Inilah orang yang lemah. Untuk kebaikan-kebaikan itu hanya berandai-andai. Maka dari itu, kalimat lau, perkataan jikalau umpama, andai saja, ini sama saja membuka pintu setan untuk mengalahkan kita. Atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat salah satu negara yang konon superpower, adidaya. Di salah satu, ya, daerahnya itu ada yang dikenal dengan makhluk atau negara zombie. Ya, kita semuanya pernah dengar ini dan kita bisa akses kapanpun, dimanapun, asalkan punya, ya, punya alatnya. Kenapa negara tersebut dijuluki dengan negara zombie? Kita tahu zombie itu adalah hantu, ya. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, bajunya kusut, tampilannya menakutkan. Karena siang bolong seperti ini mereka terkapar di pinggiran jalan, ada yang di trotoar, ada yang di pinggir got, bahkan ada yang di tempat sampah siang bolong, padahal tidak ada yang menjajahnya, tidak ada yang menzaliminya, tapi ternyata mereka dijajah oleh hawa nafsu mereka sendiri karena sudah ketagihan, ya, karena sudah terlanjur ketagihan yang namanya barang haram dan najis alias narkoba.
mereka mengkonsumsi semaunya, kapanpun, dimanapun, sehingga mereka ngefly, mabuk, tidak sadarkan diri juga kapanpun, dimanapun, sehingga negara tersebut dikenal dengan negara zombie. Bukan berarti mereka dijajah, tapi yang menjajah mereka adalah hawa nafsu mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'ah. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, ya, yang ini merupakan penjajah yang maha dahsyat, yaitu penjajah yang namanya dunia. Kita sering mengistilahkan dengan harta, tahta, dan wanita. Bagaimana tidak? Tidak ada permusuhan, pertikaian, pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, ya, kecuali salah satu motif dan penyebabnya adalah satu di antara tiga, entah itu harta, entah itu tahta ataupun wanita yang disebut dunia. Kita lihat cerita yang diabadikan Allah dalam Al-Quran yang merupakan, ya, tindakan kriminal pertama di dunia, bukan di Indonesia tapi di dunia, yaitu kriminal yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil terhadap adik kandungnya sendiri yang bernama Habil. Ternyata setelah dianalisa, ya, pembunuhan kriminal yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya sendiri sampai meninggal, yang ini juga diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, motifnya adalah dunia. Satu di antara tiga tadi, harta, tahta ataupun wanita. Sekarang ini agresi militer yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita tercinta di Palestina, motifnya antara satu dan dari tiga tadi. Kalau tidak harta, tahta atau wanita. Bahkan di perhelatan 2024 nanti, ini tidak lain memperjuangkan antara harta, tahta, dan wanita. Namun kita tidak boleh menyimpulkan dunia ini buruk. Tidak. Dunia ini tergantung siapa yang memegang. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Andai saja dunia ini bisa dikendalikan oleh orang-orang, ya, yang memang berhak untuk mengendalikannya, maka itu dapat menjadi tiket, ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun andai saja dikuasai oleh orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, asu fil ardi fasada, maka kiamat sugro itu sudah kita rasakan bersama. Maka dari itu, ya, kita berharap mudah-mudahan di perhelatan 2024 nanti, siapapun yang menjadi, ya, pemenangnya dan presiden kita berharap mereka adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mewujudkan impian kita sejak puluhan tahun atau sejak berabad-abad, yaitu memiliki sebuah negeri, negara, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merdeka lahir batin, bukan hanya merdeka daripada penjajah manusia, tapi juga merdeka daripada penjajah, baik itu penjajah iblis, baik itu penjajah hawa nafsu ataupun penjajah yang namanya dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man iktafa asaruhu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Qala jalla wa ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا ويا سميع الدعاء أجب دعاءنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين وأهلك من كان في هلاكه صلاح المؤمنين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله